Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasti Lutfia Nindita dari Prodi PBSD semester 5. Saya akan menjelaskan materi tentang RPP. Definisi RPP adalah pegangan seorang guru dalam mengajar di dalam kelas. RPP dibuat oleh guru untuk membantu dalam mengajar agar sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar pada hari tersebut. Komponen RPP ada 14 poin. Yang pertama, identitas sekolah. Yang kedua, identitas mata pelajaran. Yang ketiga, kelas dan semester. Yang keempat, materi esensial atau pokok. Yang kelima, alokasi waktu. Yang keenam, tujuan pembelajaran. Yang ketujuh, kompetensi inti. Yang kedelapan, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Yang ke-9, materi pembelajaran. Yang ke-10, metode pembelajaran. Yang ke-11, media pembelajaran. Yang ke-12, sumber belajar. Yang ke-13, langkah-langkah atau skenario pembelajaran. Yang ke-14, penilaian hasil belajar. Prinsip pengembangan di sini ada 5 poin. Yang pertama, RPP mendorong partisipasi aktif peserta didik. Yang kedua, RPP sesuai dengan tujuan kurikulum 2013 untuk menghasilkan peserta didik yang mandiri dan tak berhenti belajar. Yang ketiga, RPP mengembangkan budaya membaca dan menulis. Yang keempat, proses pembelajaran dalam RPP dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman keberagaman bacaan, dan berekspresi dalam bentuk tulisan. Yang kelima, RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara KI dan KD. Ada unsur-unsur RPP. Yang pertama, mengacu pada kompetensi dan kemampuan dasar yang harus dikuasai siswa serta materi dan pengalaman belajar yang telah dikembangkan di dalam silabus. Yang kedua, menggunakan berbagai pendekatan yang sesuai dengan materi yang memberikan kecakapan hidup sesuai dengan permasalahan dan lingkungan sehari-hari. Yang ketiga, menggunakan metode dan media yang sesuai dengan mendekatkan siswa dalam pengalaman langsung. Yang kelima, penilaian dalam sistem pengujian menyeluruh dan berkelanjutan didasarkan pada sistem pengujian yang dikembangkan selaras dengan pengembangan silabus. Fungsi dari RPP tersebut yaitu sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar agar lebih terarah dan berjalan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, RPP hendaknya bersifat luas atau fleksibel dan memberi kemungkinan bagi guru untuk menyesuaikan dengan respon siswa dalam proses pembelajaran yang sesungguhnya. Tujuan dari RPP yaitu mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar dengan menyusun rencana pembelajaran secara profesional, sistematis, dan berdaya guna. Maka guru akan mampu melihat mengamati program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Demikian penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan RPP atau Perencanaan Pelaksanaan Pembelajaran yang berada di Sekolah SMA N1 Apel Merah, yang bertema tentang sajak kelas 10 semester 2, alokasi waktu 4x40 menit atau 2 pertemuan. Di sini ada kompetensi inti. Yang pertama, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
Yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Yang kedua, berdasarkan berdasarkan. Kedua, berdasarkan Selanjutnya, saya akan menjelaskan RPP atau perencanaan pelaksanaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan RPP atau Perencanaan Pelaksanaan Pembelajaran yang berada di Sekolah SMAN 1 Apel Merah. Tema sajak. Kelas 10 semester 2, alokasi waktu 4 kali 40 menit, 2 pertemuan. Kompetensi inti. Yang pertama, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang kedua, memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang fenomena dan kejadian sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Terus, kompetensi dasar. Yang pertama, menghargai dan mensyukuri keberadaan bahasa Sunda sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa sebagai sarana komunikasi dalam berbagai pengalaman pribadi atau K1. Yang kedua, menunjukkan perilaku peduli, jujur, tanggung jawab, dan santun dalam bahasa Sunda untuk mengapresiasikan sajak atau K2. Yang ketiga, mengidentifikasi, memahami, dan menganalisis sajak sesuai dengan kaidah-kaidahnya atau K3. Yang keempat, menafsirkan, menanggapi, dan mengekspresikan sajak sesuai dengan kaidah-kaidahnya atau K4. Di sini juga ada tujuan pembelajaran. Selesai melakukan kegiatan pembelajaran, siswa dapat yang pertama menunjukkan perilaku beriman dan positif. Yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan perilaku jujur, tanggung jawab, dan santun. Ketiga, menyimak, membaca teks sajak. Yang keempat, mengidentifikasi kaidah-kaidah teks sajak. Yang kelima, mengekspresikan unsur-unsur dalam sajak yang diamatinya. Yang keenam, menjelaskan isi dan gaya bahasa yang terkandung dalam teks sajak yang diamatinya. Yang ketujuh, membacakan sebuah sajak dengan tanggung jawab sesuai dengan kaidahnya. Yang selanjutnya ada penilaian. Yang pertama, sikap.
Menilai sikap siswa selama pembelajaran berlangsung menggunakan jurnal. Yang kedua, pengetahuan, yaitu tes tulis. Yang ketiga, keterampilan, yaitu penugasan dan unjuk kerja. Langkah-langkah pembelajaran. Di sini ada pertemuan ke-1 dan pertemuan kedua. Jadi ada 2 pertemuan. Pertemuan ke-1, peserta didik membaca teks sajak yang terdapat dalam buku atau sumber lainnya. Yang kedua, peserta didik mengamati pembacaan sajak yang dilakukan guru dan menirunya. Terus ada pertanyaan. Yang pertama, peserta didik bertanya jawab tentang unsur-unsur sajak yang diamatinya. Peserta didik bertanya jawab tentang gaya bahasa dalam sajak yang diamatinya. Terus ada mengeksplorasi. Yang ke-1, peserta didik mendiskusikan unsur-unsur dalam sajak yang diamatinya. Kedua, peserta didik mendiskusikan gaya bahasa dalam sajak yang diamatinya. Terus ada mengasosiasikan. Peserta didik menafsirkan unsur-unsur sajak. Peserta didik menafsirkan gaya bahasa yang terdapat dalam teks sajak. Peserta didik membaca teks sajak bersama-sama di bawah bimbingan guru. Terus ada mengomunikasikan. Peserta didik membacakan sebuah sajak di depan kelas dengan percaya diri dan tanggung jawab. Peserta didik menanggapi pembacaannya. Yang ke pertemuan kedua, peserta didik membaca teks sajak yang terdapat dalam buku atau sumber lainnya. Terus peserta didik mengamati pembacaan sajak yang dideklamasikan guru. Terus mempertanyakan. Peserta didik bertanya jawab tentang cara membaca sajak. Peserta didik bertanya jawab tentang deklamasi sajak. Peserta didik bertanya tentang musikalisasi puisi. Terus ada mengeksplorasi. Peserta didik mengidentifikasi perbedaan antara pembaca sajak, deklamasi, dan musikalisasi puisi. Peserta didik mendiskusikan cara mendeklamasikan sajak. Peserta didik menghafal suatu sajak yang dipilih untuk dibacakannya. Mengetahui Kepala SMA 1 Apel Merah, Dr. Haji Ade Isyana Ansori MMPD, Sukaraja, Desember 2020, guru mata pelajaran Haji Nur Hayati SPDI. Sekian penjelasan RPP yang kita buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.